Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang karena mengasihi dunia ini sehingga ada gereja di muka bumi ini. Dan kami bersyukur secara khusus hari ini kami sebagai gereja-Mu, gereja Tuhan, gereja Masehi Injili di Minahasa, merayakan pekerjaan besar Tuhan. Tuhanlah yang telah bekerja, berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Injil boleh datang di tanah Minahasa. Dan karena itu kami juga bersyukur untuk 190 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen ada di tanah Minahasa ini. Tapi juga kami sadar dari hari ke hari mungkin saja sadar atau tidak sadar gereja mulai kehilangan arah karena tidak menghidupi Injil sebagaimana yang Engkau kehendaki. Atau bahkan tidak sedikit kami yang menyebut gereja yang Injili, tapi justru tidak lagi seperti yang Engkau kehendaki. Injil yang sejati sudah pudar. Tentang itu kami mohon ampun. Sekaligus kami mohon kasihani kami. Dan malam ini celikan mata rohani kami semua, buka hati dan pikiran kami untuk kami boleh belajar prinsip-prinsip penting dari firman-Mu secara khusus bersangkut paut dengan anugerah-Mu 190 tahun Injil di tanah Minahasa. Malam ini kami mempelajari sekali lagi tentang pemahaman Alkitabiah tentang penginjilan. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu yang hina ini. Berkati semua fasilitas yang digunakan. Berkati kami semua yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan melalui live streaming atau apapun, melalui media sosial yang boleh dijangkau. Kiranya Tuhan juga mengasihi kami semua, mengasihi orang-orang yang sedang menyaksikan ini. Mengubah, membaharui pikiran kami, orientasi kami, pemahaman kami, tapi visi penginjilan makin hidup, makin bergelora dalam kehidupan gereja Tuhan sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mungkin pernah mendengar nama seorang pendeta, seorang pengajar Alkitab yang sangat terkenal, namanya Charles Stanley. Charles Stanley telah mempengaruhi dunia dengan luar biasa. Tapi ada satu kalimat yang saya suka dari Charles Stanley. Dia bilang begini, salah satu tanda pertumbuhan rohani dari orang-orang Kristen adalah adanya hasrat yang kuat, adanya gairah yang berapi-api untuk terus mempelajari, mendalami firman Tuhan dan doktrin-doktrin yang benar. Dengan kata lain, menurut Charles Stanley, kalau orang Kristen, sekalipun kita menyebut diri sudah lama menjadi Kristen,
Tapi di dalam hati kita tidak ada lagi gelora, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi semangat untuk terus mau mempelajari firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang benar, doktrin-doktrin yang benar. Itu menjadi tanda kita sedang bertumbuh ke arah yang salah. Untuk selamat, kita perlu iman. Tapi untuk bertumbuh, kita perlu pengajaran-pengajaran yang benar. Kita perlu doktrin-doktrin yang benar. Kita perlu mempelajari firman Tuhan yang benar. Ada satu ungkapan anonim, saya tidak tahu siapa yang mengucapkan itu, tapi saya pernah baca. Bilang begini, orang Kristen seharusnya merusak satu Alkitab setiap 10 tahun. Maksudnya bagaimana itu? Sekali lagi, ada ungkapan bilang, orang Kristen seharusnya merusak satu Alkitab setiap 10 tahun. Maksudnya begini, Alkitab, saudara, yang sering dibaca, makin sering dibaca, selalu dibaca, lama-lama rusak. Perhatikan kalimat berikut. Alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh orang yang tidak rusak. Saya ulang. Alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh orang yang tidak rusak. Sama-sama, 1, 2, 3. Alkitab yang nyaris rusak biasanya dimiliki oleh orang yang tidak rusak. Saya sebenarnya malu. Ini Alkitab 10 tahun belum terlalu rusak. Harusnya kata setiap 10 tahun rusak satu Alkitab. Bukan robek-robek, maksudnya saya kira saudara mengerti, menangkap maksud saya tadi. Nah, malam ini saya mengajak kita semua untuk belajar lagi. Mungkin KPI malam ini tidak seperti biasanya. Maafkan saya tentang itu. Saya berharap, mengutip kata-kata Charles Stanley tadi, hasrat terbesar kita, orang Kristen secara khusus malam ini, mau belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan melakukan itu. Sekali lagi minta maaf kalau mungkin ini tidak seperti biasanya. Nah, materi yang saya siapkan, kita malam ini akan mempelajari, mendalami pemahaman Alkitabiah tentang penginjilan. Ini saya kira penting, apalagi malam ini menjadi momentum kita memperingati kebaikan Tuhan yang telah memelihara 190 tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Geming. Nanti mungkin teman-teman pelayan khusus atau siapa saja yang mau ambil materi ini lalu dibagi-bagikan di mana-mana, boleh nanti ambil operator, kita so bagi gratis, nggak usah bayar. Bagi. Sekali lagi, ini yang akan kita bicarakan malam ini. Sebab harus jujur diakui, kita menyebut diri, maafkan saya untuk mengatakan ini, gereja masih Injili. Tapi kalau boleh jujur, semangat Injili mulai pudar, mulai redup. Kenapa? Patut diduga karena makin sedikit orang yang memiliki pemahaman yang benar, pemahaman secara Alkitabiah tentang apa itu penginjilan. Karena itu mari kita belajar malam ini. Mungkin sekali lagi kita bilang ini tidak seperti KPI biasanya. Termasuk, maafkan teman-teman Pelsus, jemaat dan panitia, tidak ada lawak ini malam, tidak ada lelucon malam ini. Saya tidak mau stand up komedi di sini. Ada senior saya, guru saya bilang, ada banyak KPI tidak menjadi tempat pertobatan, tapi menjadi tempat entertainment. Sehingga pendeta-pendeta yang diundang, pendeta yang banyak cerita lucu. Minta maaf kita bilang ini.
Nggak berarti cerita lucu nggak boleh. Boleh, tapi kadang-kadang fokusnya hanya pada lawak lelucon, mop-mop yang kadang-kadang nggak ada kaitan dengan bahan khotbah, sehingga jemaat tidak bertumbuh, tidak berakar secara mendalam pada firman Tuhan. Tapi apa yang orang bilang? Do gagah tuh pendeta tadi dah khotbah, karena cuma tertawa-tertawa orang. Banyak cerita lucu. Yang orang ingat DP cerita lucu, bukan DP firman. Kita lagi ada satu karong tak ada cerita lucu, karena tidak penting. Alkitab yang penting. Amin. Saya berharap saudara bersabar. Kalau tidak berkenan, boleh tidak usah undang lagi Hamilasut datang di sini. Tapi saya bertanggung jawab kepada Tuhan, dan saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mari tolong belajar pemahaman Alkitabiah tentang penginjilan. Saya mulai dari ini. Ada beberapa pemahaman yang salah tentang penginjilan. Antara lain, apa? Satu, penginjilan itu sulit. Susah itu penginjilan. Maka orang tidak lakukan. Yang kedua, penginjilan itu hanya dilakukan oleh orang-orang profesional. Maksudnya itu bukan tugas semua warga gereja. Itu hanya tugas pendeta, evangelis, penginjil, pastor, gembala, pelayan khusus KPDP. Tapi itu bukan tanggung jawab semua orang Kristen. Ini salah. Yang ketiga, ada yang bilang, sonda laku tuh penginjilan, sonya ndak relevan tuh penginjilan. Kenapa? Karena sekarang zamannya pluralisme agama, kemajemukan agama. Kalau orang masih mau memberitakan Injil, mau pergi kemana-mana untuk bicara bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu sama halnya tidak menghormati kemajemukan agama. Gereja harus menghormati kemajemukan agama, karena kemajemukan agama adalah kehendak Tuhan. Maka gereja, sudahlah, tinggalkanlah penginjilan. Karena itu mimbar-mimbar gereja tidak lagi menjadi tempat mengabarkan Injil. Gereja harus menghormati penginjilan. Gereja harus menghormati kemajemukan agama. Tidak ada di dalam Alkitab Yesus berkata, semua orang yang tidak beriman kepadaku, benci mereka, musuhi mereka, musnahkan mereka. Tidak ada. Jadi perhatikan sekali lagi kalimat berikut. Gereja, orang Kristen harus menghormati kemajemukan agama, menghormati agama-agama lain. Tetapi penghormatan kita tentang kemajemukan agama tidak boleh membatalkan semangat penginjilan. Amin. Perhatikan kalimat berikut. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, teroris sekalipun, mereka bukan musuh gereja. Mereka adalah sasaran cinta kasih. Amin. Sasaran penginjilan. Ini pemahaman-pemahaman yang saya kira harus terus diingatkan kepada kita. Seolah-olah kalau orang mengabarkan Injil, maka kita tidak menghormati agama-agama lain. Karena mereka berkata, bukankah ada ungkapan banyak jalan menuju Roma? Kita yakin saudara, Pak Iwan, orang yang bilang banyak jalan menuju Roma, dia belum pernah pergi di Roma. Tak kira saudara mengerti. Maksudnya orang bilang, ada banyak jalan menuju sorga. Yesus Kristus adalah juru selamat, tapi bukan satu-satunya juru selamat. Itu teologi yang dikembangkan, termasuk di kampus-kampus teologi. Lagi berkembang apa yang namanya teologi agama-agama, teologi religionum.
mengembangkan semangat membangun pluralisme agama, tapi yang bahaya adalah sekaligus mulai mematikan apa yang disebut penginjilan. Itu so kuno, itu so nyandak relevan. Dan miris, menakutkan. Ada pemimpin-pemimpin gereja, ada pendeta-pendeta besar di Indonesia, pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan teologi yang justru punya ide-ide itu. Saudara, coba renungkan ini. Kita kira-kira tahun 2008 sempat ada kegiatan, waktu itu masih mahasiswa GMKI, sempat pergi di Jayapura 2007 atau 2008. Lalu sempat jalan-jalan, ada di satu tempat tertentu di pedalaman. Di situ belum ada gereja, belum ada masjid, juga belum ada agama. Kalian tahu agama apa itu di situ? Mari warung, ada super mie. Tapi maksud begini, coba baca ini. Kenapa ada kampung-kampung, ada pelosok-pelosok super mie boleh sampai di situ? Mari Injil belum sampai. Mengerti apa maksud? Berarti super mie ekspansi. Kita tidak ada honor ya dapat iklan super mie, enggak. Tapi maksud mau bilang super mie ekspansi lebih hebat dari gereja. Yang kedua, atau lebih tegasnya ini, kita mulai kehilangan visi penginjilan. Yang berikut, coba renungkan. Adilkah, saudara, coba pikirkan. Kalau ada orang Kristen yang mungkin sudah ratusan, sudah ribuan kali mendengarkan Injil, tapi ada orang di dunia ini satu kali pun belum pernah mendengarkan Injil. Tidak adil. Bagaimana kita mengharapkan pertobatan dari orang-orang yang ada di luar gereja, tapi mereka tidak pernah mendengarkan Injil? Sebab Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Tapi Paulus bilang, bagaimana mereka akan beriman kalau mereka tidak pernah mendengarkan Injil? Bagaimana mereka akan mendengarkan Injil kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Apa yang gereja lakukan? Mimbar-mimbar gereja tidak lagi menjadi tempat pekabaran Injil. Mimbar-mimbar gereja tempat pengajaran-pengajaran moral. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Salahkah? Nyanda. Tapi kita mau bilang, kalau gereja so nyanda memberitakan Injil, apa DP beda dengan agama-agama lain? Kalau mimbar gereja tidak lagi menjadi tempat memberitakan Injil yang sejati, apa beda mimbar agama Kristen dan mimbar-mimbar agama-agama yang lain? Kalau kita berputar-putar pada ajaran-ajaran moral semata-mata, justru saudara tahu, mandat terakhir, wasiat terakhir Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, apa? Pergi, beritakan Injil. Beritakan Injil. Kepada siapa? Segala makhluk. Yang dimaksud dengan segala makhluk itu hanya terbatas orang. Dan pemahaman yang salah, memberitakan Injil kepada segala makhluk termasuk binatang dan tumbuhan, itu salah, tidak berdasar secara alkitabiah. Maafkan saya untuk selalu berterang-terangan. Binatang tidak perlu Injil. Kenapa? Binatang hanya perlu dua, makan dan seks. Makan untuk kelangsungan hidup, seks untuk kelanjutan keturunan. Binatang tidak perlu sorga, karena itu dia tidak perlu Injil. Manusia perlu sorga, karena itu dia perlu Injil. Sebab Injil lah yang akan membuka matanya, mengerti bagaimana ke sorga. Binatang setelah mati selesai, kita ada tanggung jawab untuk melestarikan ekosistem. Tapi tidak berarti Injil juga untuk binatang. Bagaimana orang mau pergi? Sapi, karena kalau tidak bertobat terima Yesus karena masuk neraka. Tidak perlu. Yang dimaksud dengan segala makhluk di Markus 16 itu nyanda termasuk binatang dan tumbuhan. Hanya manusia, semua orang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan waktu penginjilan yang alkitabiah? Nah, membahas ini
Ada 4 poin yang akan kita bicarakan malam ini. Poin pertama, saya akan menjelaskan kepada saudara apa sebenarnya penginjilan itu. Yang kedua, siapakah yang harus menginjil menurut Alkitab. Yang ketiga, mengapa kita harus memberitakan Injil. Yang keempat, bagaimana seharusnya mengabarkan Injil. Saya berharap malam ini kita diperlengkapi dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Yang pertama, sebenarnya penginjilan itu apa? Saudara, pemahaman harus benar. Karena itu kita bilang di sini, kalau pemahaman salah tentang penginjilan, ini akan merusak. Pemahaman yang salah akan merusak arti dan maksud sesungguhnya dari penginjilan. Ada beberapa pemahaman yang salah. Paling kurang, nanti saudara perhatikan, paling kurang di dalam gereja, orang-orang Kristen, mungkin juga di antaranya kita, paling kurang ada 5 pemahaman yang salah tentang penginjilan. Yang pertama, sebagian orang berpikir, sebagian orang menyangka bahwa yang dimaksud dengan penginjilan itu adalah memaksa orang lain terima Yesus. Paksa. Karena itu istilah kristenisasi cenderung menakutkan. Tapi ini pemahaman yang salah. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi Kristen. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Jadi apa? Membujuk? Enggak. Jadi perhatikan kalimat berikut. Penginjilan bukan memaksa, tapi juga bukan membujuk. Jadi penginjilan itu apa? Penginjilan adalah memberitakan kabar baik. Sekedar membicarakan kabar baik, membicarakan tentang Kristus dengan penuh cinta kasih. Penginjilan adalah berita cinta kasih tentang Kristus, bukan memaksa orang menjadi warga gereja, bukan memaksa orang mengikut Kristus, bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen. Jadi penginjilan bukan memaksa, tapi menceritakan dengan penuh cinta kasih. Nanti kita akan terus berdalam. Yang kedua, ada juga orang berpikir kesaksian pribadi itu penginjilan. Kesaksian sekarang makin populer di mana-mana, apalagi di gereja-gereja tertentu, gereja-gereja karismatik, selalu di unsur-unsur liturgi itu selalu ada unsur kesaksian. Tapi perhatikan, saya kira cara-cara ini juga sudah mulai merembet sampai di gereja-gereja Protestan. Selalu ada unsur kesaksian. Sampai di ibadah-ibadah kolom terlihat, semulai ada kesaksian dulu. Siapa yang mesti kesaksian? Tapi ada yang menganggap kesaksian itu penginjilan. Tapi saudara perhatikan, bersaksi, coba cek, coba taruh kira semua. Siapa yang dia ceritakan dalam kesaksian itu? Apakah pribadi Yesus Kristus ataukah pribadinya? Yang terjadi kebanyakan, yang dia ceritakan adalah bagaimana Tuhan baik kepada dia. Kita dapat sakit, kanker, dokter so bilang stadium 4. Kong kita doa puasa, 1 minggu kita doa puasa, serta balik ulang pak dokter cek, sudah ada tuh sakit. Siapa tuh dia ada cerita di situ. Bahkan Yesus penama tidak muncul. Hati-hati menggunakan istilah ini. Maksud saya itu, penginjilan adalah menceritakan. Orang boleh pikir, iyo Tuhan baik bagimu, apakah Tuhan akan baik bagiku? Karena itu sekali lagi kita tekankan, siapa yang diceritakan dalam kesaksian? Apakah jangan-jangan membicarakan diri kita secara pribadi, ataukah pribadi seutuhnya tentang Kristus? Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, seluruh kehidupan Yesus yang diceritakan, atau kehidupan pribadi?
Yang berikut. Yang ketiga. Sebagian orang menyangka bahwa tindakan-tindakan sosial itulah penginjilan. Contoh, saudara pernah dengar ada orang bilang begini, kalau orang berbuat baik pak orang, so itu nutup penginjilan. Pernah dengar? Yang lebih gawat saudara, kalau yang bilang itu pelayan khusus, pendeta. Satu waktu ada pendeta bilang begini, saudara-saudara, waktu saudara ingat waktu bencana alam di Manado berapa tahun lalu, di mana-mana gereja bantu. Ada kalimat bagian dari seorang pendeta, saudara-saudara jemaat, kita sudah menetapkan program penginjilan, yaitu mengumpulkan apa saja yang ada pada saudara, diakonia, uang, barang, apapun itu, kita akan bawa kepada korban bencana alam sebagai bentuk penginjilan kita. Pernah dengar tuh begitu? Banyak. Itu salah. Tindakan-tindakan sosial harus kita lakukan, tapi tidak boleh mengganti penginjilan. Penginjilan bukan tidak boleh disamakan dengan tindakan sosial. Tindakan sosial tidak sama dengan penginjilan. Berbuat baik harus dilakukan, iya, tapi tidak boleh menggantikan penginjilan, dan penginjilan tidak boleh diganti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan baik, penginjilan adalah penginjilan. Penginjilan harus tetap dilaksanakan bersamaan dengan gereja harus melakukan aksi-aksi sosial. Tapi itu yang terjadi bukan? Kalau ngana berbuat baik ke orang, ngana suka bantu-bantu orang, ngana senyum, ngana sapa, ngana hormat, so itu tuh penginjilan. Sekarang tak mau tanya, kalau itu penginjilan, maka bagaimana kalau dang orang saudara yang Islam, Hindu, Buddha, Kongfucu bikin perbuatan baik, orang lain mengabarkan Injil? Kan itu pertanyaan. Nyanda kan? Tapi kiapa dang kalau orang Kristen yang baking itu dianggap penginjilan, kalau orang lain nyanda kata? Tidak fair. Karena memang itu bukan pemahaman yang benar secara alkitabiah. Yang berikut, sudah tahu ada juga yang bilang apologetika. Apa itu apologetika? Secara sederhana, apologetika ini adalah proses menjawab, meresponi, membela pertanyaan-pertanyaan, serangan-serangan dari pihak lain yang misalnya meragukan atau menentang atau ingin mencari tahu tentang ajaran-ajaran kekristenan. Tapi kadang-kadang dipahami bahwa apologetika itulah penginjilan. Mungkin ada sedikit, tapi hati-hati tentang ini. Apologetika bukan penginjilan. Bisa saja bagian dari kerja penginjilan. Tapi saudara tahu, ada Mark Dever. Saya berharap mungkin sudah bersedia mencari bukunya. Dia punya satu buku yang bagus. Dia punya judul buku 9 Tanda Gereja yang Sehat. Dia bilang begini, kadang-kadang dalam apologetika sampai berujung pada pertengkaran, perkelahian, perdebatan panas. Kita mungkin boleh memenangkan perdebatan, tapi mungkin kita tidak memenangkan hatinya bagi Kristus. Maka hati-hati tentang istilah ini. Yang berikut, pemahaman yang salah. Kita bicara terus pemahaman yang salah, bahwa yang dimaksud dengan penginjilan itu seolah-olah maksudnya begini, suatu pekerjaan kita baru disebut penginjilan kalau berhasil. Kalau nyandak berhasil, nyandak menginjil. Jadi penginjilan itu dipersamakan dengan hasil penginjilan. Jadi kalau orang memberitakan Injil kata, kau nyandak berhasil, orang yang kita injili tidak bertobat, maka kita tidak menginjil. Ini pemahaman juga yang salah. Penginjilan adalah suatu proklamasi tentang Kristus. Penginjilan adalah sekedar menceritakan kabar baik tentang Kristus. Ketika kita setia mengabarkan Injil, belum tentu orang yang kita injili akan bertobat. Karena pertobatan adalah tindakan supranatural dari Allah.
Saudara boleh membaca di dalam Alkitab, misalnya ada perumpamaan tentang penabur. Yesus pernah cerita tentang seorang petani menaburkan benihnya. Kalau saudara perhatikan, di situ ada 4 bagian. 1/4 jatuh di tanah yang di pinggir jalan, 1/4 itu tanah yang berbatu, 1/4 itu tanah yang bersemak duri, hanya 1/4 tanah yang subur. Artinya kalau mau hitung, tuh kemungkinan berhasil dalam penginjilan, kalau mau realistis pakai itu, cara berpikir itu, kemungkinan untuk gagal lebih besar. Kemungkinan untuk berhasil hanya 25%. Malah saudara tahu, ada orang yang sudah berulang-ulang diinjili, tapi dia tetap menolak Yesus Kristus, tetap tidak bertobat. Perhatikan kalimat berikut. Kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat, tapi kegagalan penginjilan terletak pada kita tidak istimewakan il. Menginjil pada saat kita tidak lagi setia mengabarkan Injil. Jadi tugas kita adalah tetap setia mengabarkan Injil, tetap setia memberitakan Injil. Urusan pertobatannya adalah soal tindakan supranatural dari Allah. Paulus pernah bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi yang menumbuhkan adalah siapa? Allah. Kong dia bilang apa? Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi yang penting adalah yang menumbuhkan. Bagaimana orang mau harap bertumbuh, orang ndak batanang ndak basirang, itu dia soal. Maka tugas gereja adalah tetaplah setia memberitakan Injil. Penginjilan adalah berita sukacita, harus terus dilakukan. Harus terus dilakukan dengan setia. Tugas kita adalah setia memberitakan Injil. Ketika kita menyadari bahwa penginjilan bukan soal hasil, tapi penginjilan adalah soal kesetiaan memberitakan Kristus, maka kesempatan-kesempatan untuk memberitakan Injil tidak akan dianggap sebagai suatu beban, tapi akan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang menyenangkan. Amin. Sesederhana itu, cuma itu kok tuh Alkitab udah bilang, bicara. Kalian tidak bertobat, tidak apa-apa. Saudara perhatikan, kita pernah dengar pendeta Stephen Tong bilang begini, kalau ada orang yang sudah berulang-ulang mendengarkan Injil, kita sudah mati-matian mengabarkan Injil, menghabiskan segala daya untuk memberitakan Injil kepada orang itu, tapi dia tidak bertobat. Ada 3 kemungkinan. 1, memang belum waktunya. Karena itu lakukan lagi. Yang kedua, mungkin tadi belum waktunya. Backing lagi. Yang kedua, mungkin bukan kita orang yang akan Tuhan pakai untuk memenangkan dia. Ingat minggu lalu terang pembacaan tentang talenta. Ada orang yang Tuhan kasih talenta 5, ada yang 2, ada yang 1. Memang begitu. Ada orang yang perlu kapasitas, ada orang yang perlu diinjili dengan kapasitas misalnya menurut si A. Tapi ada orang yang perlu diinjili dengan kapasitas si B. Jadi kalau ada orang yang orang so injili marnya ndak berubah, ndak bertobat, ndak terima Yesus, kemungkinan kedua mungkin bukan orang. Maka ini mengajarkan kita rendah hatilah. Mungkin memang ada orang yang Tuhan dah kasih 5 talenta, orang cuma 2 talenta. Belajar rendah hati. Yang ketiga ini mengerikan. Saudara tahu apa? Mungkin memang Tuhan mau pada dia. Sebab memang tidak semua orang mau pergi surga. Hanya ada sebagian orang yang akan ke surga.
Karena itu dalam doktrin Calvinisme benar 5 pokok Calvinisme. Salah satu poin dari 5 pokok Calvinisme, orang sudah aja bahas waktu begini. Padahal orang coba peta gereja. Orang kata Pak Iwan, gereja Calvinisme, gereja reformasi, gereja reform. Maksud tanya, apa suatu Calvinisme? Apa suatu ajaran-ajaran pokok? Salah satu ajaran pokok dari Calvinisme adalah pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Di situ menegaskan memang tidak semua orang mau pergi surga. Siapa yang dipilih? Saudara kalau mau, maafkan saya tidak bermaksud promosi, mari bilang. Kita ada channel, di situ channel YouTube Pewarta Kabar Baik. Di situ kita sudah jelaskan. Nah, beberapa pokok Calvinisme yang kita sudah jelaskan di situ. Jadi melengkapi materi-materi ini, saya menganjurkan saudara buka. Itu nanti di rumah mulai periksa. Materinya gratis, saudara boleh pelajari pendek-pendek cuma 20 menit, kecuali eksposisi agak panjang. Saudara boleh sebarkan kemana-mana, tidak usah bilang tidak dengar dari kita. Yang penting Kristus dipermuliakan. Amin. Tapi sekali lagi, hati-hati tentang ini. Kalau saya ulang tegaskan, penginjilan adalah sekedar memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa kalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dosamu diampuni, engkau diselamatkan, engkau memiliki jaminan hidup kekal. Dia mau percaya dengan ndak, dia mau bertobat dengan ndak, maka itu pekerjaan Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau dia nyandak bertobat, jangan merasa gagal, jangan merasa tidak berhasil. Sebaliknya, kalau dia bertobat, kalau dia terima Yesus, jangan klaim kalau nyandak kita, dia tidak bertobat. Hati-hati. Hele Paulus penginjil besar, dia bilang kita cuma dapat tanang orang lain dah sirang mar yang dah berhasil, yang dah tumbuh Tuhan. Yang penting bukan kita, Paulus atau Apolos, yang penting Tuhan. Maka ini akan merubah cara berpikir kita. Dengan demikian saya ulang tadi, kalau begitu cara berpikir kita tentang penginjilan, maka penginjilan bukan beban, tapi menjadi sukacita yang menyenangkan. Sudah ini tadi. Sekarang kita akan melihat di dalam Alkitab. Menurut Alkitab, siapa yang harus memberitakan Injil? Yang pertama, saudara tahu di Matius pasal 28, amanat agung itu adalah amanat untuk semua murid. Semua murid. Amanat itu adalah untuk semua murid. Tapi secara khusus mari kita perhatikan. Setelah Yesus naik ke sorga, saudara tahu, dan Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Waktu Yesus naik ke sorga, Yesus sudah memberi mandat, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Mereka sudah memiliki visi, mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan, tapi kuasa untuk pergi itu belum ada. Maka Yesus bilang, tunggu di Yerusalem sampai kuasa itu diberikan. Lalu turun Roh Kudus di hari Pentakosta, maka kuasa penginjilan mulai terjadi. Maka Roh Kudus turun menjadi kunci kuasa penginjilan. Roh Kudus turun menjadi permulaan hari gereja. Roh Kudus turun menjadi kuasa bagi murid-murid untuk memberitakan Injil. Tapi kita perhatikan secara khusus, siapa? Pertama, kalau saudara membaca ini, kita sudah punya waktu untuk membaca, tapi materinya ada. Tapi saya mengutip ayat-ayat ini untuk mengatakan bahwa dari Alkitab kita tahu, yang pertama, siapakah yang harus menginjil adalah semua murid Yesus. Ayat-ayatnya ini. Tapi murid Yesus maksudnya yang 11 itu. Yang 11. Karena satu gagal kan, satu DO. Tapi kemudian diganti oleh Paulus. Akhirnya juga jadi 12. Tapi ternyata di dalam Alkitab, nanti kita akan baca ayat-ayat. Ini akan saya bacakan kepada semua. Bahwa ternyata menurut Alkitab yang memberitakan Injil, mandat untuk memberitakan Injil, pekerjaan-pekerjaan penginjilan yang terjadi sejak gereja mula-mula, bukan hanya rasul-rasul, tapi perhatikan ayat-ayat berikut. Misalnya di Kisah Para Rasul pasal 8. Saudara orang perhatikan. Dia bunyi begini. Pada waktu itu
mulailah penganiayaan. Ini kisah para rasul pasal 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, yaitu jemaat, mereka semua, yaitu jemaat, kecuali rasul-rasul, jadi selain rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka, siapa tuh mereka tadi? Yaitu jemaat mula-mula yang tersebar itu. Perhatikan di sini. Mereka yaitu jemaat, bukan rasul-rasul ini mereka. Mereka yaitu jemaat selain rasul-rasul yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Lalu kisah Rasul pasal 11. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati. Mereka, yaitu saudara-saudara, yaitu jemaat, tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka, yaitu jemaat, ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata juga kepada orang-orang Yunani, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi saya hanya menunjukkan dua bagian Alkitab itu untuk melihat menurut Alkitab siapakah yang harus memberitakan Injil. Semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus memberitakan Injil. Bukan sebaiknya, tapi harus memberitakan Injil. Yang ketiga, poin ketiga yang perlu kita perhatikan menurut Alkitab adalah kenapa suatu orang mesti memberitakan Injil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa? Bukankah itu pertanyaan yang penting? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Memangnya kalau tidak making mau apa so? Nah, mari kita perhatikan. Menurut Alkitab, saudara, motif yang benar dan baik untuk memberitakan Injil apa? Apa motif yang benar menurut Alkitab? Yang pertama, kita memberitakan Injil sebagai bentuk ketaatan kita terhadap amanat agung. Artinya, kalau gereja tidak memberitakan Injil, gereja tidak mentaati amanat agung. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Kalau kamu tidak melakukan perintah-perintahku, berarti kamu sebenarnya tidak mengasihi aku. Maka, kalau gereja tidak memberitakan Injil, itu sama halnya gereja tidak mengasihi Yesus Kristus. Gereja tidak mentaati Yesus Kristus. Sebaliknya, bentuk ketaatan kita terhadap Kristus, bentuk ketaatan kita, kedengar-dengaran, dan bentuk konkret kita mengasihi Yesus, salah satunya adalah memberitakan Injil. Amin. Yang berikut, kenapa kita harus memberitakan Injil? Memberitakan Injil motivasinya adalah sebagai bentuk, satu, ketaatan kita kepada Kristus. Yang kedua, bentuk kita mengasihi orang-orang yang terhilang. Kalau saudara baca di Matius pasal 9, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang paling populer, saudara tahu. Kenapa Yesus Kristus datang ke dunia? Kenapa Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa? Motivasinya apa? Saudara tahu ayat itu bukan? Karena begitu besar kasih Allah. Maka penginjilan adalah bentuk konkret dari kita mengasihi orang lain. Bukti kita mengasihi Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, teroris sekalipun. Saudara jangan berdoa untuk matikan teroris. Saya kira itu doa-doa yang tidak benar. Saudara, kita pernah bilang, coba rubah orang berdoa.
Ketika gereja di mana-mana dibom, di suatu ketika banyak doa mengutuk teroris. Kita pernah bilang, saya berdoa, jangan minta Tuhan kutuk pada orang. Pernah enggak saudara orang saya berdoa, Tuhan kasihani mereka. Mungkin mereka enggak tahu yang mereka perbuat. Ubah hati mereka Tuhan. Dan kalau Engkau mau, siapa tahu di antara mereka teroris besar, pemimpin terorisme terbesar di seluruh dunia. Saudara percaya enggak kalau Tuhan boleh ubah hati yang keras itu, menentang Tuhan, membakar gereja, membasmi orang-orang Kristen, Tuhan boleh balik menjadi pekabar Injil. Amin. Ada contoh enggak di Alkitab? Ada. Saulus, saudara tahu enggak? Menghabisi orang Kristen, menentang pengikut-pengikut Kristus. Saya bilang, berani kamu ya. Tuhan apa ya? Tuhan balik dia ke hati. Dia mematikan orang-orang Kristen. Pada akhirnya dia berani mati bagi Kristus. Bukti apa kita mengasihi saudara-saudara kita? Bukti terbesar apa kita menunjukkan kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus? Mengabarkan Injil. Kalau orang cuma bawa sembako, bawa diakonia, bawa apa, orang lain juga boleh backing. Mari yang gereja, agama-agama lain tidak aja backing, penginjilan. Keselamatan adalah kebutuhan paling mendasar semua orang. Siapa agama mana yang mengajarkan datang 4 orang, semua orang masuk neraka? Tidak ada. Semua orang berharap masuk surga. Mari DP cara bagaimana? Mesti terima Yesus. Bagaimana dong terima Yesus? Mesti dengar Injil. Bagaimana dong mendengar Injil? Mesti ada yang pergi beritakan. Yang ketiga, ini motivasi harus menjadi motivasi yang paling menonjol dari semua motivasi. Kita memberitakan Injil karena kita mengasihi Allah. Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan apa yang kuperintahkan. Mungkin materi ini agak berat, atau mungkin ada juga yang so pernah dengar. Saya berharap mari orang mulai coba pikir ulang. Apakah yang saya katakan ini bukan hal yang penting? Sekarang poin terakhir. Bagaimana seharusnya kita memberitakan Injil? Nah, ini poin bagaimana ini memang tidak akan membicarakan tentang cara. Ada cara-cara, teknik-teknik untuk memberitakan Injil, itu bisa dilatih, boleh. Tapi kali ini saya membicarakan dari sisi lain, bukan tentang cara, bukan tentang metode. Karena saya kutip ulang kata-kata dari Mark Dever, seorang pendeta di Amerika yang menulis buku 9 Tanda Gereja yang Sehat. Dia bilang begini, penginjilan bukan tentang cara, penginjilan bukan tentang metode. Penginjilan adalah tentang kesetiaan memberitakan Kristus. Mar, pertanyaannya, bagaimana dong? Nah, banyak orang juga akhirnya terjebak pada mesti begini, mesti begini, mesti begini, mesti cara ini, mesti cara ini. Cara itu salah, cara ini yang benar. Tapi akhirnya mulai kehilangan esensi. Sebenarnya Alkitab, kalau saudara membaca, tidak ada satu bagian Alkitab yang memang secara khusus hanya membicarakan tentang metode. Karena apa? Saudara tahu, saudara mungkin boleh berpikir begini, sedang kok orang yang tidak beritakan Injil, Tuhan boleh ubah orang pe hati. Bahkan Mark Dever bilang, Tuhan boleh memakai orang pe kebodohan, orang pe kesalahan. Mungkin orang salah bilang, salah backing, mar Tuhan bertindak supranatural, boleh melampaui kesalahan-kesalahan kita. Maka maksud saya adalah ketika membicarakan poin ini, jangan terjebak pada metode, pada cara, tapi yang lebih substansial, yang lebih esensial apa? Tapi poin yang di atas ini saya kira penting. Tidak bisa tidak, penginjilan selalu dimulai dari persahabatan rohani. Tidak mungkin. Misalnya saudara langsung pergi di pasar. Di situ banyak orang-orang yang dari semua bangsa, dari suku-suku mana, dari agama manapun. Lalu saudara berdiri di situ, saudara pegang toa, kalau saudara bilang, kalau engkau tidak bertobat, tidak menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan masuk neraka. Apa dong backing?
Ambil batu kong lempar. Bukan begitu cara penginjilan. Kadang-kadang Tuhan bisa menggunakan cara-cara yang ekstrim. Bisa saja, iya. Tapi Alkitab selalu mengajarkan penginjilan selalu dimulai dari persahabatan rohani. Mesti batamang dulu dengan dia. Sebaliknya, selama batamang dengan dia. Saya menantang saudara-saudara. Berapa banyak saudara punya teman-teman yang pernah dengar Injil keluar dari mulut saudara? Apakah penginjilan hanya ditujukan kepada orang-orang yang di luar gereja? Oh nyanda. Ada banyak orang Kristen, dia pe nama Kristen, dia pe agama Kristen, kekristenannya bukan karena kepengikutannya terhadap Kristus, hanya karena status sosial. Memang di KTP, di KK mesti ada agama, tapi dia belum sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Kristus masih ada keselamatan lain. Dorang pepahaman begitu. Oke, kita seterus. Penginjilan, saya bilang sederhana sekali. Alkitab bilang itu sekedar menceritakan tentang kabar baik. Mar apa yang tu mau cerita kuat? Toh? Maka poin berikut saya akan segera mengakhiri. Padahal ini mulai poin yang lebih penting dari semua yang saya jelaskan tadi. Sebenarnya yang berikut ini. Mari kita akan segera mengakhiri ini. Saya akan bahas lebih cepat. Saudara harus dalam pekerjaan penginjilan, memang saya katakan tadi, mengutip kata-kata Mark Dever. Ketika kita memberitakan Injil, belum tentu orang akan bertobat. Tapi bukan berarti kita asal-asal. Ya sudah, kan dia bilang, Paulus bilang juga yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi yang penting adalah Tuhan. Maka orang boleh asal-asal memberitakan Injil. Terserah dia mau bertobat dengan nyanda, terserah. Itu juga cara berpikir yang tidak benar. Sebagai penginjil kita harus mempersiapkan diri, harus memperlengkapi diri, harus mati-matian. Meskipun kita sadar pertobatan seseorang adalah tindakan supranatural Allah. Tapi saya akan fokus pada, kalau begitu apa yang akan kita ceritakan? Inti Injil itu sebenarnya apa? Maka yang berikut ini kita mendapati di Alkitab. Sebenarnya di dalam Alkitab, inti Injil atau pokok-pokok utama dari Injil sebenarnya paling kurang 5 hal yang tidak boleh tidak harus ada dalam pemberitaan Injil. Yang pertama, pokok penting pertama ketika membicarakan Injil adalah menceritakan tentang anugerah. Maksudnya, ceritakan kepada semua orang bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik manusia. Perbuatan baik manusia sebaik apapun tidak akan membawa kita ke sorga. Dan tulis di mana? Di Alkitab. Semua. Dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah ulang-ulang. Tapi Alkitab bilang, karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu bukan usahamu. Itu pekerjaan Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi tidak penting berbuat baik. Oh penting. Tapi dalam penginjilan, poin yang harus terus dibicarakan adalah anugerah. 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 Sebenarnya penjelasan tentang poin-poin ini kita ulang. So, saudara kalau bersedia, kalau mau suka belajar lebih dalam, kita sudah jelaskan di channel YouTube yang kita ada backing. Apa suatu anugerah? Kita sudah jelaskan rinci sekali di situ. Tapi saya berharap saudara bersabar. Mungkin paling lambat 15 menit kita selesai ini. Karena kita sudah tahu apa yang kita mau bilang. Kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kita mau bilang sesudah ini, kita sudah tahu. Nggak jabakaran karena kita bersedia. Kita sungguh-sungguh datang, sangat menghormati saudara sekalian. Lebih penting menghormati Tuhan. Mudah-mudahan tidak lewat 15 menit. Tapi kita contoh. Ketika membicarakan tentang doktrin keselamatan, saudara, kita ada ilustrasi sederhana untuk menjelaskan doktrin keselamatan secara khusus tentang poin anugerah. Kasih ilustrasi begini, saudara perhatikan dan saudara putuskan. Misalnya, ada orang yang tenggelam di laut.
Dia kedalaman 1000 meter. Anggaplah yang tenggelam itu, ya sudah, anggap Jo kita, supaya tidak menyinggung orang. Anggap Jo yang tenggelam itu Hamilasut. Sementara kita tenggelam, belum mati, baru jaba mati, so jaba mati, marso jaba tenggelam, belum sampai di dasar laut. Perhatikan ini cerita ya. Lalu waktu kita dalam proses tenggelam itu, tiba-tiba Tuhan berdiri di pinggir pantai, kong Tuhan berteriak, Hamilasut, jangan babodok setengah. Ada paus di bawah, nah biar diri babodok ngana mati ngana. Ada harapan. Dengan tenaga yang tersisa, berusaha muncul ke permukaan, berusaha berenang ke tepi. Kita dengar, Tuhan itu no. Maka dengan tenaga yang tersisa kita berusaha muncul ke permukaan laut, dan kita lihat di pinggir pantai, oh betul Tuhan. Lalu Tuhan tuntun dari pinggir pantai, berenang 5 meter ke kiri, ke kanan, terus. Singkat cerita, sampailah kita di tepi pantai, kita tidak mati. Penjelasannya begini, keselamatan itu adalah hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah aktif, manusia aktif. Allah ada peran, manusia ada peran. Allah ada jasa, manusia ada jasa. Allah ada sumbangsi, manusia ada sumbangsi. Dua-dua aktif, dua-dua berperan, dua-dua berjasa, dua-dua bersumbangsi. Jadi keselamatan adalah hasil kerjasama manusia dan Allah, hasil kerjasama usaha dan manusia. Dalam istilah teologi, entahkah sudah pernah mendengar ini? Puji Tuhan kalau belum, tak saya dengar. Dalam istilah teologi, konsep ini disebut sinergisme. Dari kata sinergi, kerjasama. Jadi keselamatan itu mengandung konsep sinergisme, harus kerjasama Allah dan manusia. Kasus kedua, tahan sampai situ ya. Kasus kedua, yang tenggelam ini Hamilasut, so sampai di dasar laut, so mati, so ndak baking apa-apa. Namanya so mati, so ndak apa-apa. Tiba-tiba Tuhan datang, ndak bicara, menyelam Tuhan ke dasar laut. Dia angkat kita, dia bawa di pinggir pantai, kong dia hembus nafas baru, hidup lagi. Penjelasannya adalah keselamatan itu adalah tindakan sepihak dari Allah. Allah aktif, manusia pasif. Allah berjasa, manusia tidak berjasa. Allah berperan, manusia tidak berperan. Allah bersumbangsi, manusia tidak bersumbangsi. Hanya Allah yang bertindak, hanya Allah yang berjasa, hanya Allah yang bekerja, hanya Allah yang berperan. Manusia tidak ada peran sama sekali. Konsep ini dalam istilah teologi disebut monergisme. Monergisme dari kata mono atau satu, atau tunggal, atau sepihak. Jadi yang benar menurut Alkitab, saudara tahu mana? Keselamatan itu mengandung konsep. Biar juga orang belajar agak berat ini Pak Iwan. Berat ini memang. Yang benar menurut Alkitab, keselamatan itu mengandung konsep sinergisme atau monergisme. Kerjasama atau tindakan sepihak. Efesus 2 ayat 1, apa dia bilang di situ? Kamu dahulu sudah mati atau hampir mati. Coba baca tuh Alkitab Efesus 2 ayat 1. Terus sampai di ayat 8 sampai 10. Di situ dibilang kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran, oleh dosa-dosa. Kalau sudah mati ada peran apa? Kalau sudah mati ada jasa apa? Maka muncul di ayat 8, ayat 4, 5, 6, tetapi Allah menghidupkan. Betul, di situ ada istilah menghidupkan, membangkitkan. Lalu di ayat 8 dia bersimpulan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ini tuh disebut anugerah. Ini tuh perbedaan konsep keselamatan menurut agama lain dengan agama Kristen. Agama-agama berkata, kalau engkau mau selamat, engkau harus mati-matian berbuat baik. Tapi Alkitab bilang, no. Engkau diselamatkan karena anugerah. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Tidak ada cerita, tidak ada jasa. Itu tuh Alkitabnya konsep. Banyak orang Kristen masih berpikir begitu kan? Ajaran-ajaran yang salah telah menerobos dalam kekristenan. Karena itu penting sebenarnya itu materi-materi begini. Ini seminar, sudahlah di sini semua. Tekankan tentang anugerah.
menekankan tentang kasih karunia. Apa suatu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Saudara, kita saya contoh lain. Kalau misalnya kita, Pak Iwan tanya, pendeta suka doi 10 juta? Suka. Oh boleh, mari bapak pacol dulu pat orang pe kobong 2 bulan. Kita bawa pacol 2 bulan di kobong, kong dapat tu doi 10 juta. Kita mau tanya, tu doi 10 juta itu hadiah atau upah? Upah itu bukan hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang kita terima tanpa melakukan apa-apa. Upah adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan apa-apa. Konsep keselamatan menurut Alkitab bukan upah, tapi hadiah. Amin. Hebat nggak tuh Alkitab? Hebat sekali. Biar saudara nggak si amin, memang semesti diaminkan. Itu poin pertama tentang Injil. Tekankan tentang anugerah. Yang kedua, bersangkut paut dengan itu, tidak bisa tidak, penginjilan harus secara jujur membicarakan semua orang sudah berdosa. Nggak ada orang yang nggak berdosa. Bahkan kalau saudara membaca dalam 1 Yohanes pasal 1, barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri dan tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Pendeta Stephen Tong ketika membahasakan ini, dia bilang, barang siapa berkata dia tidak berdosa, justru saat itu juga dia langsung berdosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua agama mengajarkan manusia berdosa. Orang boleh saja mengganti istilah dosa dengan kesalahankah, kekeliruankah, kehilafanlah, ketidakmampuanlah. Tapi tetap saja Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Tidak bisa mengingkari fakta. Orang semua berdosa. Orang semua tidak layak diselamatkan. Tidak ada orang yang boleh pergi di sorga kalau tidak beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Maka poin kedua dalam membicarakan Injil adalah tidak bisa tidak, harus tetap bicara berdosa. Orang semua berdosa. Justru orang yang dia kira dia tidak berdosa, so dia tuh paling berdosa. Oke, kita percepat. Poin ketiga, saudara, sebenarnya kalau saudara pernah belajar tuh materi Evangelism Explosion, saya di situ ada rinci. Tapi poin-poinnya saya kira memang penting untuk ditekankan, bukan? Poin ketiga membicarakan tentang Allah. Allah yang benar. Kenapa mesti dibicarakan? Karena saudara tahu, di dunia ini memang ada 3 agama besar yang menggunakan istilah Allah. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Pertanyaannya adalah, samakah Allah yang disembah orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam? Ini doktrin memang. Sama enggak? Orang bilang Allah, orang bilang Allah, orang lain bilang Allah. Sudah judul itu lain. Martu 3 itu yang bilang semua 3 itu. Yahudi, Kristen, Islam. Semua bilang orang percaya Allah. Sama enggak Allah yang disembah orang Kristen, orang Islam, orang Hindu? Perhatikan kalimat berikut. Allah yang disembah orang Yahudi, Allah yang esa. Allah yang disembah orang Islam, Allah yang esa. Allah yang disembah orang Kristen, Allah Tritunggal yang esa. Mulai lihat dia beda. Allah Tritunggal yang esa adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di sini dia persoalan. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus Allah, Roh Kudus Allah, sama dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Tidak mengakui Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Alkitab mengajarkan Allah yang benar adalah Allah Tritunggal yang esa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, bukan Allah Anak. Tapi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang esa. Semua pengenalan tentang Allah yang benar hanya melalui Alkitab. Semua pengenalan yang benar tentang Allah hanya melalui Yesus Kristus. Tanpa pengenalan tentang Allah melalui Yesus Kristus, ini pengenalan yang salah, ini pengenalan yang samar-samar. Puji Tuhan, Allah yang benar itu menurut Alkitab Allah Tritunggal yang esa. Allah Bapa mencipta,
Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus mewahayukan. Kalau Allah Bapa tidak mencipta, tidak ada ciptaan. Kalau Allah Anak tidak menebus, tidak ada orang Kristen, tidak ada keselamatan. Kalau Allah Roh Kudus tidak mewahyukan firman Tuhan, nyanda ada Alkitab. Allah Bapa merencanakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus mengerjakan keselamatan. Ini poin-poin tentang doktrin Allah Tritunggal. Nanti mungkin lain kali kong bahas. Makin tengah malam makin sakit kepala, ini pendetanya bilang. Karena orang sudah biasa begitu. Penting baku-baku baik, jangan korupsi, rajin baderma, so cukup. Perhatikan ulang itu kita udah bilang di awal. Untuk selamat kita perlu iman, tapi untuk bertumbuh kita perlu firman dan doktrin. Amin. Begitu yang saya lakukan malam ini. Harap kita sedang bertumbuh. Saya sedang merangsang sejauh mana kekristenan kita telah bertumbuh, sejauh mana kita telah menghidupi Injil dan penginjilan dalam gereja. Oke? Memang beda. Jadi kalau tanya tadi, sama ndak Allah yang disembah? Ndak sama. Bagaimana mau bedakan? Ada ilustrasi sederhana. Begini, ada 3 orang bercerita. Tadi malam kan ada lihat bulan purnama? Oh iya. Kau untuk satu tanya, kan ada lihat di mana bulan purnama? Oh begini, peterang pe belakang kok rumah ada kolam. Kau kita lihat di kolam sama dengan begini dong. Oh bulan purnama ada tapantul di kolam. Satu lagi bilang, kalau kita ndak terang pe kaca jendela kok data buka, kok data pantul di kaca. Oh bulan purnama. Jadi yang satu lihat di kolam, yang satu lihat di kaca. Kong dua tanya, ngana ada lihat di mana tuh bulan purnama? Oh ndak, kita ada di kintal, di halaman kong talia ke langit. Memang bulan purnama. Kita mau tanya, samakah bulan purnama yang 3 orang ini lihat? Nah, sepele sekali, tapi orang makin hati-hati berpikir toh. Sama ndak? Satu bilang tadi lihat di kolam, satu bilang tadi lihat di kaca. Memang bulan purnama. Satu bilang tadi lihat langsung. Kita mau tanya, sama ndak bulan yang orang lihat? Sama. DP beda di mana? Perhatikan. Yang mereka lihat itu bulannya sama. Tapi bedanya adalah yang 2 melihat samar-samar, yang 1 melihat dengan jelas. Artinya, konkretnya, Alkitab bilang, semua orang yang bilang percaya Allah, mara pengenalan itu bukan melalui Kristus, itu pengenalan yang samar-samar. Tapi pengenalan yang benar tentang Allah hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Karena Yesus bilang, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Allah. Ketika murid-murid bilang, Guru, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus, sudah sekian lama aku berada di antara kamu. Kamu tidak mengenal aku. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepada aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Inilah ajaran Alkitab. Ini inti Injil. Ini harus dijelaskan. Maka harusnya memang mimbar-mimbar gereja harus menjadi tempat mendoktrin, mengajarkan, supaya kita makin hari makin bertumbuh. Poin keempat, semua bersangkut paut, membicarakan tentang apa yang dilakukan Allah di dalam Kristus. Siapakah Kristus? Apa yang dilakukannya? Tidak bisa tidak. Perhatikan kalimat berikut, saudara. Perhatikan kalimat berikut. Ini kalimat penting. Di luar Yesus ada banyak nabi. Di luar Yesus ada banyak rasul. Di luar Yesus ada banyak filsuf. Di luar Yesus ada banyak pendiri agama. Di luar Yesus ada banyak pemimpin-pemimpin agama. Di luar Yesus Kristus ada banyak kitab suci. Tapi di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Amin. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. No other name. Nyanda ada nama lain. Nah, kalau masih ada orang Kristen yang bilang di luar Kristus ada keselamatan, dia bukan Kristen sejati. Di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan, tidak ada hidup kekal. Saudara bilang, Yesus yang bilang. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran
dan hidup. Saudara, saya jelaskan sedikit tentang ini. Meskipun di YouTube-nya kita ada. Kita jelaskan singkat ini kalimatnya. Ini penting sekali tentang mengenal Kristus. Saudara perhatikan. Apa dia makna Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama. Semua agama mencari jalan. Jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Kehidupan adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai di dalam agama dan filsafat. Saudara tahu, di dunia ini sebenarnya hanya ada dua ideologi, hanya ada dua kekuatan yang telah mempengaruhi dunia dari abad ke abad, yaitu agama dan filsafat. Secara lebih spesifik, saya kira saudara tahu, tapi kalau belum tahu perhatikan, semua agama besar di dunia ini lahir di dunia timur. Semua filsafat besar lahir di barat. Karena itu saudara perhatikan, sebuah agama, kalau orang mau belajar agama, orang mau belajar religiusitas, mesti datang di dunia timur. Mari saudara perhatikan, pendidikan-pendidikan yang paling bergengsi, institusi-institusi pendidikan yang paling bermutu tinggi, bukan di timur, di barat. Kenapa? Karena pengaruh filsafat. Maka ini memiliki makna penting ketika Yesus bilang, akulah jalan. Maka ketika Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seolah-olah Yesus mau bilang, kita ulang tadi ya, jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Kehidupan adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai dalam agama dan filsafat. Maka ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seolah-olah Yesus mau bilang, jalan yang dicari agama-agama, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Kehidupan yang tidak mungkin dicapai di dalam agama dan filsafat, akulah kehidupan itu. Istilah lain, jalan yang dicari di dunia timur, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari di dunia barat, akulah kebenaran itu. Kehidupan yang tak mungkin ditemukan di timur dan di barat, akulah kehidupan itu. Pemimpin agama mana yang pernah bilang ini? Nabi mana yang pernah bilang ini? Muhammad sampai mati tidak pernah bilang. Siddhartha Gautama sampai mati tidak pernah bilang. Konfusius sampai mati tidak pernah bilang. Semua pemimpin-pemimpin agama yang pernah ada, nabi-nabi, rasul-rasul, belum pernah ada bilang kalimat seagung ini. Hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus. Siapakah Kristus? Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Yesus bilang, tidak ada orang boleh pergi surga karena tidak lewat kita. Amin. Semua kita butuh Kristus. Poin terakhir, dalam poin pembicaraan tentang Injil adalah iman yang benar. Saya akan segera mengakhiri ini. Apa suatu iman yang benar? Saudara baca di Ibrani pasal 11 ayat 6. Apa dia bilang? Sebab tanpa iman tidak mungkin orang diselamatkan. Betul? Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara kita bilang, kalau ada yang mati, apa dong bilang? Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Yang membuat orang boleh diterima di sisi Allah adalah amal ibadah perbuatan baik. Tapi Alkitab bilang no. Alkitab bilang yang membuat orang berkenan kepada Allah adalah iman. Pertanyaan di soal ini, semua agama bilang dorang ada iman. Bagaimana itu? Sudah pernah pikirkan ini? Coba tanya, agama mana yang tidak ada doktrin iman? Semua bilang orang ada iman. Semua bilang ada iman. Orang ada iman. Mati lampu? Baik, saya akan menyelesaikan ini.
Semua agama bilang, saya berharap mungkin 2-3 menit saya akan selesaikan ini. Saudara, sekali lagi, semua agama bilang ada iman. Semua agama bilang ada iman. Kalau semua agama bilang ada iman, maka apakah berarti semua agama, semua orang dalam agama apapun akan diselamatkan? Karena Alkitab bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka akhirnya kita mendapati dalam Alkitab, ada iman yang benar, ada iman yang tidak benar. Iman yang benar adalah iman kepada Yesus Kristus. Amin. Berkata, kami punya iman, tapi tidak beriman kepada Yesus Kristus. Maksudnya, objek imannya jelas. Objek imannya adalah Yesus Kristus. Semua yang berkata punya iman, tapi tidak mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tak mungkin diselamatkan. Inilah poin penting dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Saya berhenti sampai di sini. Saudara, saya berharap kita semua mendapat pengertian-pengertian yang benar, mendapat pengertian-pengertian yang baru. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi kita mau bilang, andai kata ini terjadi memang karena ada pihak yang tidak suka, inilah yang dihadapi oleh gereja. Bahkan Yesus Kristus sekalipun disalib karena memberitakan tentang kebenaran-kebenaran. Amin. Maka orang Kristen harus berani mengikuti Yesus. Harus kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di kesempatan ini ketika kami memperingati kebaikan Tuhan yang telah membawa Injil ke tanah Minahasa, sehingga boleh berjalan selama 190 tahun pekabaran Injilan pendidikan di tanah Minahasa. Kembalikan kepada otoritas Alkitab. Kiranya oleh pertolongan Roh Tuhan yang kudus, kami makin mencintai firman, kami makin mencintai Tuhan, kami makin mencintai semua orang. Dan pembuktian atas semua itu adalah kami mau dengan rela hati, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh mau memberitakan Injil bersana, yang menyaksikan secara live streaming atau juga yang menyaksikan melalui media sosial. Tuhan akan mengubah hati kami, Tuhan akan merebut hati kami, Tuhan akan membakar hati kami bagi pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Supaya kami tidak berhenti pada kepuasan diri, melihat gereja yang megah, melihat perkumpulan orang-orang banyak, tapi sesungguhnya tidak hidup di bawah Injil, tidak menghidupi visi penginjilan. Karena itu Tuhan, kami mohon cinta, tapi kami tetap menjalani dengan setia, tetap setia mengikuti Yesus, tetap setia memikul salib, tetap setia memberitakan Injil sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan, dengarkan doa kami.